Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kali ini bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Kali ini kita akan membahas materi matematika di kurikulum K13 kelas 11 semester 2, yakni limit fungsi. Limit bisa diartikan sebagai pendekatan, bisa juga mendekati, atau bisa juga diartikan sebagai batas. Di limit itu ada beberapa macam teorema. Salah satunya ada sebuah teorema yang mengatakan bahwa limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan L jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati c dari kiri itu sama dengan L sama dengan limit fx untuk x mendekati c dari kanan. Dari teorema ini dikatakan bahwa jika limit fx sama dengan L untuk x mendekati c, jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan limit kanannya, yaitu sama dengan L. Atau sebaliknya, jika limit kiri sama dengan limit kanannya sama dengan L, maka kita katakan bahwa limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan L. Demikian. Contoh misalnya, tentukanlah nilai dari limit x tambah 1 untuk x mendekati 2. Berapakah nilai limitnya? Limit dari x tambah 1 untuk x mendekati 2. Ini bisa kita coba gambar dari persamaan garis x tambah 1 ya. Kita gambar dulu. Di sini x, di sini y. Coba 1, 2, 3. Menyesuaikan saja di sini. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sini negatif 1. Kalau kita gambar x tambah 1 ini, berarti titik potong terhadap sumbu y-nya di di y sama dengan 1 ya. Oke. Titik potong terhadap sumbu x-nya berarti negatif 1. Coba kita gambar garisnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Inilah garis dari y sama dengan x tambah 1. Kalau ini kita gunakan titik-titik bantu yang lain atau garis-garis bantu yang lain, ini boleh kita buat seperti ini. Ya. Ya, cukup. Kira cukup ya. Nah, coba kita dekati x sama dengan 2 itu kan di sini ya. Coba kita dekati dari kiri. Ketika x-nya 0, y-nya 1. Ketika x-nya 1, y-nya 2. Semakin dekat x-nya itu dengan 2, maka nilai y-nya semakin dekat dengan 3. Maka kita katakan bahwa limit x tambah 1 untuk x mendekati 2 dari sebelah kiri, kita dekati dari sebelah kiri ya, nilainya semakin dekat dengan 3. Maka ini nilainya sama dengan 3. Sebaliknya, coba kita dekati dari sebelah kanannya 2. Ketika x-nya 4, y-nya 5. Ketika x-nya 3, y-nya 4. Semakin dekat x-nya dengan 2, maka nilai y-nya semakin dekat dengan 3. Maka ini boleh kita tuliskan bahwa limit x tambah 1 untuk x menuju 2 dari sebelah kanan itu nilainya sama dengan 3. Karena nilai limit kiri dan limit kanannya sama, yaitu sama dengan 3, maka di sini kita simpulkan bahwa limit x tambah 1 untuk x menuju 2 nilainya sama dengan 3. Nah, tapi tidak semua soal-soal limit itu fungsinya bisa dengan mudah kita gambarkan. Ada beberapa fungsi itu yang agak sulit kita gambarkan, sehingga kita butuh untuk menggunakan metode atau cara lain dalam menentukan nilai limit fungsi. Nah, beberapa alternatif yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai limit fungsi tanpa kita harus menggambar, antara lain yang pertama adalah
bisa kita gunakan metode substitusi langsung. Bagaimana menggunakan metode substitusi langsung? Mari kita lihat contoh berikut. Ya, metode substitusi langsung. Nah, contoh. Ya, contoh. 1. Ya, limit x kuadrat tambah 3x kurang 5 untuk x mendekati 2. Ini kalau kita mau gambar kurvanya, biasanya siswa kesulitan, sehingga kita bisa menggunakan metode substitusi langsung. Kapan kita gunakan metode substitusi langsung? Yang jelas selama hasilnya bukan bentuk tak tentu, maka selama itu bisa kita gunakan metode substitusi langsung. Bagaimana caranya? Ya, setiap ada variabel x, ini kita ganti dengan 2. Jadi ini berarti hasilnya 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurang 5. Demikian ya. Berarti 2 kuadrat berapa? 4. Ini 6 kurang 5. Berapa hasilnya? 5. Ya, berarti nilai limitnya sama dengan 5. 2. Sama dengan limit x kuadrat tambah 3x kurang 6 per x tambah 1 untuk x mendekati 2. Sama dengan, oke, diganti aja x-nya dengan 2. Berarti ini sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurang 6 per 2 ditambah 1. Ya, masukkan aja, berarti ini 4 tambah 6 kurang 6 per 3. Berapa hasilnya? 4 per 3. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau tidak, ya sudah, biarkan aja apa adanya seperti itu. Ya. 3. Akar misalnya 2x tambah 3 per x kurang 1. Bagaimana menentukan nilainya? Sudah, substitusi aja lagi. Berarti ini sama dengan akar 2 kali 3 ditambah 3 per 3 kurang 1. Berarti ini 6 tambah 3 9, akar 93 ya. 3 per 3 kurang 1 2. Ya, 3 per 2 tidak bisa disederhanakan. Sudah, berarti itu hasilnya. 4. Oke, yang keempat. Limit x kuadrat kurang 4 per x tambah 2 untuk x menuju 2. Nah, berarti ini gimana? Ya, tinggal substitusi langsung saja. X-nya diganti dengan 2, berarti ini sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4 per 2 ditambah 2. Berarti 4 kurang 4, 0 per 2 tambah 2, 4. 0 per 4. 0 dibagi dengan suatu bilangan, hasilnya sama dengan 0. Nomor 5. Limit x menuju 3 dari x kuadrat tambah 2x kurang 1 per x kuadrat kurang 9 sama dengan, nah, kita substitusi langsung aja. Berarti ini 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kurang 1 per 3 kuadrat kurang 9. Hasilnya berarti 9 ditambah 6 15 kurang 1 14 ya. Oke, 14 per 3 kuadrat 9 dikurang 9 0. 14 per 0. Nilainya sama dengan, ya, ini tadi mendekati, jadi tidak betul-betul 0. Jadi suatu bilangan ketika dibagi dengan suatu bilangan yang mendekati 0, sangat dekat dengan 0, maka bilangan itu membesar tanpa batas. Sehingga ini nilainya sama dengan positif tak hingga. Artinya, nilainya itu mendekati suatu bilangan yang sangat besar. Ya, sederhananya seperti itu. 6. Limit x menuju 2 dari 2x kurang 7 per x kuadrat kurang 4 sama dengan, ya, gimana?
Kita substitusi langsung aja. Berarti ini 2 kali 2 kurang 7 per 2 pangkat 2 kurang 4. Ini berarti 4 kurang 7 negatif 3 per 4 kurang 4 0. Negatif 3 dibagi dengan 0. Negatif 3 dibagi dengan suatu bilangan yang sangat dekat dengan 0. Maka berarti nilainya mendekati tak hingga. Demikian tadi menyelesaikan masalah-masalah limit menggunakan metode substitusi langsung ya. Jadi selama hasilnya bukan bentuk tak tentu, maka selama itu juga bisa kita gunakan metode substitusi langsung. Demikian materi untuk kali ini. Jika ada yang mau bertanya atau ditanyakan bisa komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.